Oke, Mei, kita lanjutkan lagi ya. Jadi pertanyaan tadi terkait kekurangan dan kelebihan kamu apa. Tapi kamu biasanya bermasalah kalau ditanya apa kekurangan kamu gitu ya? Iya. Sejauh ini deh, kalau kamu ditanya apa kekurangan kamu gitu, kamu jawabnya apa? Tergantung posisi yang dilamar, Pak. Menarik. Contoh kamu daftar Iya. sebagai apa? Contoh, semisal saya daftar sebagai admin ya, Admin atau boleh. finance. Oke. Tapi yang sering saya sampaikan, kekurangan saya itu kurang menguasai bahasa asing. Coba kita simulasi yuk, pura-pura aja. Baik, Bu Iya. Sinta, boleh disampaikan apa kekurangan Ibu Sinta menurut Ibu Sinta? Sinta apa Mei, si Mei aja deh gitu. Baik, Ibu Mei gitu, Iya. bisa dijelaskan apa kekurangan Ibu gitu. Terus kamu jawabnya gimana? Kurang, Coba. kekurangan saya itu kurang menguasai bahasa asing, bahasa Inggris. Tetapi saat ini saya sering mengikuti berbagai macam, kayak misalnya ujian TOEFL itu. Jawabannya selalu gitu, Pak. Oke. Gitu, udah. Gitu aja ya. Iya, sering belajar di channel-channel YouTube. Kamu Gitu. oke. Jadi gini, buat aku pribadi ya, cara jawab kamu itu idenya tuh bagus, idenya tuh smart. Tapi penyampaiannya nggak meyakinkan. Gimana aku yakin nih ya, gitu. Ide kamu tadi sebenarnya bener loh, gitu. Jadi pada saat kita ditanya apa kekurangan kita, gitu ya, silahkan arahkan ke bagian skill, gitu ya. Arahkan ke skill. Nah, pada saat diarahkan ke skill, paling gampang tuh, ya, skill itu kan tadi aspeknya ada banyak. Tadi udah ada beberapa yang aku tulis gitu kan, Sin ya, gitu. Jadi ada, bingung deh kalau manggil kamu Mepa Sinta gitu. Jadi kayak gini. Jadi skill itu, ya, dia tuh ada 4. Tadi ada industry knowledge itu ya, gitu. Industry Iya. knowledge itu misalnya tadi kalau kamu mau nekat bilang, ilmu saya terkait dengan banking and insurance masih kurang, atau ilmu saya yang berkaitan dengan administrasi perkantoran menurut saya masih kurang gitu. Resiko banget nggak sih kalau kamu menyampaikan pengetahuan bidang gitu, ya kan? Yang kedua tadi kan skill itu ada yang hubungannya sama tools, yang ada hardware dan software itu loh, gitu, Iya. ya kan? Ada language bahasa, ada soft skill, gitu. Kebanyakan orang akan lari ke sini nih, nih, ini. Kebanyakan orang lebih ke sini, gitu, ya, gitu. Saya orangnya perfeksionis sehingga saya gini nih, gitu. Atau ya gitu. Atau mungkin yang tadi yang hubungannya sama apa misalkan saya orangnya pelupa sehingga saya bawa buku catatan kemana-mana. Saya kurang mampu berhitung dengan baik, kurang teliti gitu ya, kurang teliti sehingga saya membawa kalkulator gitu-gitu. Itu jawaban template semua kayak gitu. Nah, aku biasanya di teman-teman komunitas tuh aku akan mengarahkan gitu ya, akan menyarankan bahwa boleh diarahkan ke bahasa atau ke tools gitu. Gitu. Ya. Ingat, yang namanya kekurangan itu tidak harus nol, tidak harus negatif. Contoh, standarnya gelas itu terisi gitu ya, sampai dengan Iya. 100 mili gitu. Gitu. Di sini kamu ada 2 gelas gitu. Gitu. Yang gelas pertama gitu tidak terisi sama sekali, gini, 0 gitu. Ini kurang nggak hitungannya? Kurang, ya. Terus yang gelas Iya. kedua terisi 80 mili. Kurang nggak? Kurang juga. Ini loh standarnya kan 100, ya nggak sih? Iya. Gitu. Nah, banyak orang ya pada saat ditanya apa kelebihan dan kekurangan, khususnya kekurangan, dia itu akan melihat kekurangan itu sama dengan kosong, yang saya nggak punya atau yang negatif gitu. Sehingga nanti kamu ngasih solusi. Itu nggak salah, tapi memang butuh dilatih. Nah, saranku adalah gitu ya, daripada kamu ngomongin yang kosong terus dibalik, kamu boleh kok coba gitu. Kekurangan itu tidak harus yang kosong, tidak harus yang nggak kamu punyai, tidak harus yang negatif. Mungkin kekurangan itu adalah yang kamu punyai tapi belum sempurna.
Dan sekarang kamu sedang dalam tahap penyempurnaan. Oke? Iya. Gitu. Kalau kamu tadi bilang, saya orangnya pelupa, sehingga saya bawa buku catatan. Misal kita analisis pakai gitu ya. Ya, lupa lawan katanya apa? Ingat kan? Ya nggak sih? Gitu. Lupa ini otomatis negasi dong, negatifnya dong gitu. Nah ini contohnya kamu ngomongin dari sisi yang negatif. Padahal tadi aku bilang, kekurangan itu nggak harus dari sisi yang negatif terus kamu balik gitu. Kalau kamu belum biasa ngomong gitu. Sampaikanlah sesuatu yang kamu punya gitu. Mungkin kan kamu pernah ada referensi bilang bahwa coba cari kekurangan yang tidak berhubungan langsung dengan jabatan kamu. Itu mungkin benar gitu. Bisa kamu arahin ke sana gitu. Tapi pernah nggak kamu coba apa kekurangan kamu? Kamu berani menyampaikan yang out of the box gitu ya. Tidak harus yang nggak sesuai bidang, tapi sesuatu yang kamu belum sempurna dan kamu masih dalam progresnya di sana gitu. Terlebih ternyata si perusahaan ini tuh minta standarnya tuh 80 60. Kamu udah bisa 80 tapi masih bilang kurang. Tapi penyampaiannya bukan untuk sombong ya. Tapi penyampaiannya adalah kamu tuh adalah seorang individu yang mahal yang pengen terus mengasah kemampuan gitu. Nah, caranya yang salah satu paling simple, yang gampang tadi adalah tadi yang kamu bilang bahwa menggunakan kemampuan bahasa gitu. Bisa. Itu idenya bagus gitu. Kemampuan bahasa ini kan kamu sudah bisa tapi belum sempurna gitu kan. Nah, masalahnya Iya. silahkan bahasanya disusun dong gitu. Contoh misalkan, apa kekurangan kamu gitu, kamu menyampaikan gitu. Saya gitu kan, gitu. Boleh disampaikan aja langsung gitu. Saya mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris namun masih pasif gitu. Saya memahami apa yang disampaikan orang, diucapkan orang, misalkan gitu. Saya paham harus meresponnya bagaimana, namun untuk bisa menjawabnya, membalasnya secara lancar gitu. Kadang saya juga membutuhkan kosakata bahasa Indonesia gitu. Saya sadar bahwa memiliki kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, akan sangat berguna bagi saya dan jabatan saya di perusahaan ini misalnya gitu, atau akan sangat menunjang karir saya. Sehingga beberapa bulan yang lalu saya memutuskan untuk belajar bahasa Inggris baik secara mandiri maupun belajar dari orang lain. Secara mandiri biasanya saya meluangkan waktu setiap hari itu setengah sampai 1 jam saya gunakan untuk mendengarkan musik gitu. Kemudian saya sambil melihat liriknya gitu. Atau terkadang kalau misalkan saya tidak mendengarkan musik, saya membaca buku. Saya memiliki buku grammar gitu. Dan biasanya di tiap akhir pekan, kadang Sabtu atau Minggu, saya mengikuti webinar gratis yang biasa bisa saya temukan melalui Instagram gitu. Yang saya ikut gitu, yang biasanya diadakan oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif di kampus gitu. Terkait dengan tips dan trik meningkatkan kemampuan komunikasi menggunakan bahasa asing. Dan itu saya lakukan rutin selama 6 bulan terakhir gitu. Dan gitu, saya berharap nanti kemampuan bahasa Inggris saya gitu, saya mampu berkomunikasi bahasa Inggris secara aktif di waktu yang tidak lama lagi. Dan itu adalah hal yang menurut saya masih menjadi kekurangan saya gitu. Ya, aku nggak tahu ya, ngomong begini itu udah lebih runtut nggak ya? Tapi kalau dibandingin sama yang kamu tadi cuma satu kalimat terus diam gitu ya jangan gitu. Ingat ya, idenya bagus harus bisa disampaikan secara bagus juga. Sehingga interview itu kamu butuh simulasi. Simulasi itu ada yang lewat pikiran, jadi kamu bisa mikir kayak, oh gini berarti gini ya, gini gitu. Tapi itu cuma Iya. ngelatih otak. Kamu butuh simulasi mulut nih. Kamu butuh simulasi badan gitu. Biar mulut kamu bisa mengikuti kecepatan pikiran kamu. Jangan sampai kamu tahu mau ngomong apa, mulutnya nggak bisa ngikutin. Nah, contohnya kayak barusan. Aku tahu kamu tuh mau ngomong kemampuan kamu tuh bahasa Inggris gitu. Gitu. Kamu mau ngomong kekurangan kamu tuh terkait dengan bahasa Inggris, kamu ngerasa masih kurang. Dan kamu tahu kalau mau bilang bahwa tapi sekarang saya lagi on progress belajar. Tapi karena nggak kamu latih, mulut kamu belibet. Ide kamu udah nyantol, nyangkut, mulutnya belum gitu. Ya, makanya tadi butuh cari referensinya dulu, kamu tulis, terus kamu baca kalau kamu belum bisa ngomong. Udah kamu tulis ya, baca aja yang kamu tulis gitu. Saya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris namun saya merasa masih kurang. Terkadang pada saat saya merespon komunikasi atau merespon pertanyaan orang menggunakan bahasa Inggris, saya masih menjawabnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masih campur gitu. Namun beberapa bulan terakhir saya mengikuti gitu kan pelatihan bahasa Inggris yang diadakan oleh bimbingan belajar ini untuk
kelas karyawan yang biasa saya ikuti tiap hari Sabtu Minggu sore gitu. Saya berharap saya mampu berkomunikasi dengan lebih baik menggunakan bahasa titik gitu, bahasa Inggris misalkan gitu di masa yang akan datang. Dan saya yakin saya akan mampu untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara aktif gitu. Dan itu yang saya rasa adalah kekurangan saya gitu. Gitu. Coba cari hal yang lain karena kita nggak tahu. Ada yang namanya nanya kekurangan kelebihan mungkin lebih dari satu. Apalagi gitu. Gitu. Apalagi gitu. Gitu. Atau ya apapun tadi yang hubungannya sama software gitu. Software gitu. Saya merasa bahwa saya masih memiliki kekurangan di software ini misalkan. Apa ya kalau finance itu apa? Zahir ya atau ini SAP gitu ya. Gitu. Gitu. Itu. Saya merasa gitu. Saya masih memiliki kekurangan di software SAP. Gitu. Seperti yang kita tahu, software ini akan sangat berguna untuk bagian finance gitu. Saya merasa masih kurang karena pengalaman saya menggunakan software SAP ini baru selama 2 tahun yang saya peroleh dari pengalaman kerja terakhir kemarin dan pengalaman magang. Dari software SAP, saya terbiasa untuk mengoperasikan ini. Saya masih merasa kurang terkait dengan software SAP ini dikarenakan gitu ya, saya masih belum tahu gitu terkait dengan fungsi-fungsi yang dibutuhkan atau pengolahan suatu data atau proses apapun itu yang menggunakan software SAP yang digunakan di perusahaan ini gitu ya, itu sudah sesuai dengan yang kompetensi yang saya miliki belum ya gitu. Gitu. Namun di sini gitu ya, saya yakin bahwa saya mampu untuk tadi menyesuaikan itu dengan cara apa gitu. Saya akan cepat belajar gitu. Gitu. Seminggu pertama gitu. Itu rencana saya adalah pada saat saya diterima di posisi ini dan saya sadar bahwa saya harus menggunakan software SAP. Memang saya sudah terbiasa menggunakan software SAP misalkan gitu. Tapi saya belum tahu pengolahan datanya semacam apa, butuh data semacam apa dan data tersebut didistribusikan ke pihak-pihak siapa saja. Sehingga di awal-awal saya diterima di perusahaan ini gitu, saya akan belajar dari rekan-rekan yang sudah ada di posisi yang sama. Saya akan belajar dari teman sesama staff finance atau dari supervisor saya sehingga saya dapat menyesuaikan diri gitu. Gitu. Jadi kan bisa tuh. Jadi kelemahan itu nggak harus yang nggak ada tapi belum sempurna, atau ada tapi kamu nggak tahu kalau itu diaplikasikan di perusahaan ini udah sesuai belum gitu. Itu kan menarik gitu. Jadi ibaratnya malah kekurangannya adalah berarti kekurangan kamu apa? Ya kekurangan saya tuh merasa jadi bukan software SAP-nya gitu. Tapi saya sudah yakin saya bisa software SAP-nya nih. Tapi cara makainya yang dibutuhkan oleh perusahaan ini tuh cuma fungsi-fungsi ini enggak, atau mungkin ada fungsi yang lain gitu. Jadi kan nggak masalah kan? Tinggal diajarin, dikasih tahu udah kelar. Gitu. Jadi bukan suatu kekurangan yang negatif gitu. Ini namanya malah tetap gitu ya, menyampaikan kekurangan tapi kamu menyampaikan secara kelebihan gitu. Kekurangan hanya disampaikan terkait dengan sesuatu yang belum sempurna kamu sudah miliki dan sedang disempurnakan, atau sesuatu yang sudah kamu kuasai namun kamu belum tahu pengaplikasiannya di perusahaan ini secara teknis realnya tuh di lapangan semacam apa gitu. Kalau di perusahaan lama software ini digunakan untuk ini Pak gitu. Namun di sini saya masih merasa kurang karena saya belum tahu di perusahaan ini nanti pengaplikasiannya ini atau mungkin ada suatu metode yang lain atau fungsi yang lain. Karena kan kita ketahui di software ini kan misal ada plugin-pluginnya banyak tuh gitu misalkan kan gitu. Gitu. Ya, akhirnya nanti kalau kita dengar itu kayak iya gitu. Berarti kan ini bukan kekurangan yang kurang banget gitu. Gitu. Bukan kamu ngomong saya nggak bisa ini gitu. Tapi kamu bilang saya bisa ini tapi masih belum sempurna sedang saya sempurnakan. Sama kamu bilang saya bisa ini tapi saya nggak tahu bisa ini tuh cara gunainya sama nggak kayak yang di situ gitu. Gitu. Nanti kalau udah sama ya udah berarti ini bukan kekurangan gitu kan. Intinya itu seolah-olah kamu bilang kasih tahu aku dong fungsinya sama nggak gitu. Kalau di interview itu dikasih tahu oh ya memang di sini sama kok pengolahnya untuk ini gitu. Oh baik Pak, kalau semacam itu berarti bisa dibilang secara garis besar saya sudah terbiasa. Paling nanti tinggal jumlah datanya saja dan deadline pengerjaannya. Kan dari satu perusahaan dan perusahaan lain kan load bebannya kan beda gitu. Itu berarti tidak masalah gitu. Mohon bimbingannya agar ke depan saya mampu mengaplikasikan software ini dengan baik di perusahaan ini gitu. Lah malah jadi kayak gitu kan kamu malah jadi mohon bimbingan nggak masalah. Itu kamu itulah teknik komunikasi gitu. Itu nanti aku omongin di sesi detail aja gitu.
gitu. Ngobrol dengan user gitu. Oke. Apalagi nih? Wow, bersemangat sekali aku. Langsung melek loh ini kamu ngomongin interview gitu ya. Aku ngomongnya harus begitu gitu. Dan ingat ya, semua yang aku jelaskan kamu boleh dibandingkan dengan referensi yang lain atau nggak tahu kamu punya quote siapa gitu. Boleh banget gitu. Oke. Tapi at least kamu nanti kalau udah belajar ini nggak kayak tadi ya, itu udah nggak ada idenya bagus, cuma penyampaiannya aja. Masalah kamu cuma di situ. Nah itu, nah aku langsung pikir curiga, jangan-jangan gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan lain yang ide kamu bagus, tapi nyampeinnya gagal, nggak terdeliver dengan baik. Ya nggak? Komunikasi itu pasti kan ada unsur-unsur komunikasi biasa lah. Pasti ada pembicara, ada pendengar, ada informasi, ada medianya untuk transmisi, ada noise-nya, ada feedback-nya, kan gitu. Nah ini jangan-jangan proses penyampaiannya ini yang nggak baik gitu, sehingga gitu pendengarnya itu antara nggak paham atau paham tapi pemahamannya beda gitu, gitu, ya kan? Iya. Itu yang harus kamu latih, gitu. Itu dilatih. Caranya gimana? Kalau tipsku pribadi adalah banyak baca artikel berbahasa baku, paling gampang berita gitu. Ngomong aja tapi lantang. Nanti kamu bakal ada ide ngomong gitu. Yang latih komunikasimu jadi lebih bagus gitu ya. Gitu. Kan latih komunikasi juga gitu. Ya kan? Tapi kamu untuk orang yang tinggal di situ, berasal dari situ, kok logat kamu nggak kayak gitu sih ya? Sorry, no offense ya gitu. Kan biasanya suka kayak gitu tuh. Gitu. Pelajarin lagi kayak gitu. Ya ada yang apa, pokoknya bahasa kita kan sama orang Jawa ya gitu, sama gitu. Aku nggak bilang logatku tuh hilang, nggak gitu, tapi sama aja, itu bisa dipelajari juga gitu terkait logat tuh nggak harus dihilangin, cuma dipakai tadi ya untuk fungsi-fungsi tertentu gitu ya, gitu. Setiap bahasa pasti punya penutur gitu, setiap penutur pasti punya logat khusus dari bahasa tersebut gitu. Itu nanti kita ngomong di sesi yang nanti gitu ya. Gitu. Kalau gini kan bahasa Indonesia gitu kan. Nah ini bahasa Jawa gitu kan. Nah, jangan dicampur gitu. Gitu. Jadi bentar, aku ganti logat dulu. Jadi kowe ojo ngomong nganggo logat basa Jawa tapi kata-katanya bahasa Indonesia. Gitu. Jadi kan aneh nih kalau kayak gini, ya enggak? Bahasaku udah bahasa Indonesia, logatku masih logat Jawa gitu. Jadi harus dipakai yang benar gitu. Kalau kamu sudah menguasai kan logat bisa dihilangin ya, ditipis-tipisin dikit bisa nggak bisa. Itu ada caranya. Ya kayak beginilah main logat lah gitu. Gitu ya. Iya, Pak. Tadi bener nggak bisa? Bener lah. Hidup gitu. Hidup bahasa Jawa. Apalagi kok jadi promosi bahasa Jawa? Ada lagi nggak interview apa lagi gitu? Udah sih, udah. Oh, udah, oke. Kalau udah berarti kita masuk ke sesi yang detail ya. Gitu. Sebagai penutup dari sesi general ini, aku pengen menyampaikan bahwa terkait dengan interview HR, interview user, silahkan berlatih. Cari sumber referensinya, simulasi ngomong, kayak kamu tuh kayak pemain film gitu loh. Aktor gitu kan, aktris yang lagi baca naskah gitu. Coba membaca sambil lihat tuh gesture kamu, ekspresi kamu gitu, intonasi kamu, artikulasi kamu, semua lah. Unsur verbal dan non verbalnya kamu latih sambil baca. Habis itu kamu lepas biar kamu bisa berkomunikasi secara spontan. Fluent, kelihatan kayak seolah-olah mendengarkan pertanyaan terus kamu langsung jawab dan pikirkan dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, nanti kamu akan asik aja tuh kayak gitu. Yang ngomong asik, udah terlatih kan, udah terbiasa. Kadang kita tuh nggak deg-degan gitu kalau udah terbiasa kan. Terus yang selanjutnya adalah yang dengerin juga enak aja gitu.
enak aja ngedengerinnya kamu ngomong, apalagi tongkrongannya asik gitu kan, enak gitu. Nah itu jadi harus dilatih gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa ngapain ini ditanyain, ini nggak tanyain. Kadang pertanyaan interview tuh ada yang ditanyakan ya yang sesuai dengan CV, kadang juga enggak. Intinya sama gitu. Orang ini pengen tahu sebanyak-banyaknya kamu, potensi kamu, prestasi kamu gitu. Oke? Intinya itu. Sekarang kita masuk ke sesi yang detail ya.